terasa sepi di hati. Jailah. Ya gitulah teman-teman rasanya karena kita tuh udah lama gak ketemu ya. Tapi gak apa-apa teman-teman karena kita masih bisa tetap berbahagia ya. Ada teman-teman di sekitar kita, ada orang-orang yang selalu mendukung kita dan pastinya kita masih bisa beribadah sampai hari ini, ya kan? Iya dong. Dan teman-teman kami juga berbahagia karena ada kalian semua yang baru pertama kali join di ibadah online ini. Welcome home, welcome to the Army of God, Gereja Mawar Sharon, Jabodetabek. Tapi kami juga rindu nih untuk bisa terkonek dengan teman-teman semua. So, kalau kalian belum tergabung di dalam komunitas rohani kami yang bernama Connect Group, yuk buruan, don't do life alone. Buruan kalian daftarkan diri kalian dengan cara menghubungi nomor yang tertera di layar. Supaya kita bisa saling kenalan, kita saling bertumbuh di dalam iman, saling bertumbuh bersama-sama. Oke, ditunggu ya hadiran kalian. Persembahan merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu, untuk teman-teman semua yang rindu nih untuk memberikan persembahan, kalian bisa langsung mentransfer ke nomor rekening atau scan QR Code yang tertera di layar teman-teman semua. Oke, kita mau bersiap-siap untuk beribadah. Ada baiknya kita tuh berdoa dulu ya. Kita sama-sama satu hati dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bisa beribadah online lagi di hari ini Tuhan. Sebentar kami mau beribadah biar Engkau yang tutup bungkus kami, biar kami bisa fokus Tuhan dan kami selesai dari ibadah ini menjadi anak-anak muda yang terus berkemenangan di dalam Engkau. Thank you Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suaramu, jamahanmu.
nikmati kehadiranmu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Sama-sama nyanyikan. Betapa aku rindu berhadapan denganmu, bawaku lebih dalam di dekatmu, menyembahmu. Murnikanlah hatiku, sebab Kau yang mengenalku. Jiwaku pun terbuka untuk suara-Mu, jamahanmu. Sama-sama ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, oh, ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Oh, ku temukan hidupku, ku temukan Engkau, oh Tuhan. Ku temukan Engkau, terhanyutku dalam indahnya hadirat-Mu, hangatnya kasih-Mu Bapa. Penuhi kami, penuhi kami, oh, lebih-lebih lagi, oh, Ishadadadalayaramo karahamaya, Oralayaramo, oh, Ishadamo katayaralayaradaladadadadadadadadalaya. Beracaralah Tuhan, oh, mengalirlah sekarang di tempat kami, di kamar doa kami, di tempat kami menyembah. Oh, hadirlah, berhembuslah Tuhan. Isyad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 h.
One more time. Terus sembah Tuhan, jangan berhenti sekarang. Oh, ku nikmati kehadiranmu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajahmu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyutku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup, ku nikmati kehadiran-Mu bermuara dalam hatiku saat ku memandang wajah-Mu. Damai memenuhi, ku lepas segala bebanku, terhanyutku dalam kasih-Mu saat ku memandang wajah-Mu. Ku temukan hidup. Ku temukan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Segalanya, Kaulah segalanya, oh bagiku. Oh, Kau tak ternilai, berharga, berharga bagiku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiranmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu dengan, nikmati hadiranmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. Taruh tanganmu di hatimu, sama-sama katakan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiranmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup.
bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya, selamanya. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. One more time, say. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa beribadah sekali lagi Tuhan. Hari ini kami mau dengar firman dengan antusias. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Lewat mengerti isi hati-Mu tentang kami. Kami mau belajar. Hari ini kami mau belajar tentang Yusuf. Biarkan cerita ini, biarkan kisah ini di dalam firman Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Mengubahkan cara pikir kami dan mengubahkan karakter kami. Biarkan kami dari hari ini semakin serupa dan semakin mengasihi Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau antusias. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom army of God. Yes. Sepanjang bulan ini kita sudah banyak mendengarkan tentang tokoh-tokoh Alkitab. Bagaimana mereka mengikut Tuhan. Bagaimana mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan bagaimana mereka sungguh-sungguh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan di minggu ini seperti yang kalian lihat dari judulnya. Kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang namanya Yusuf. Karena itu khotbah saya hari ini adalah The Life of Joseph. Kehidupan Yusuf. Dan saya yakin ini akan memberkati teman-teman banget. Karena ketika saya mempersiapkan ini, itu tuh gak hanya saya persiapkan untuk bicara kepada kalian semua, enggak. Tapi ketika saya mempersiapkan ini seakan-akan firman Tuhan tuh berbicara langsung sama hidup saya. Apakah saya sudah menghidupi, apakah saya ini seperti Yusuf dalam mengasihi Tuhan dan lain-lainnya. Saya ini bercermin ketika mempersiapkan ini memberkati saya banget. Dan saya yakin khotbah saya hari ini atau firman Tuhan yang akan kita baca hari ini akan memberkati kita semua, amin. Nah, cerita Yusuf ini menarik sekali dan tentunya teman-teman pasti pernah dengar minimal sekali lah di sekolah minggu lah atau di khotbah-khotbah lainnya. Nah, hari ini saya akan ceritakan full tentang Yusuf. Nggak full sih sebenarnya, jadi ada bagian-bagian yang saya lebih highlight. Cuma garis besarnya akan saya bacakan dan pastinya akan ada hikmat-hikmat daripada firman Tuhan. Akan ada pengajaran-pengajaran yang bisa kita pelajari dan kita
terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ataupun sebagai pekerja. Hari ini ambil catatan dan hari ini mari kita sama-sama belajar tentang Yusuf. Oke? Kita buka Alkitab kita, Kejadian 37 ayat yang pertama sampai ke 11. Kejadian 37 ayat yang pertama sampai 11 saya akan bacakan buat teman-teman semua. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itu mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang, mengikat bekas-bekas gandum. Lalu bangkitlah bekasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah bekas-bekas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada bekasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yusuf itu masih sangat muda, teman-teman. Waktu itu dikatakan di firman Tuhan, dia masih berusia 17 tahun. Nah, kalau misalnya di Indonesia atau di kita saat ini, kira-kira usianya itu sekelas dengan SMA 2 atau SMA 3. Jadi kalau digolongkan ke pengembalaan, Yusuf ini masuknya AOG Teen, teman-teman. Jadi masih terhitung sebagai pelajar, masih sangat muda, teman-teman. Nah, Yusuf ini adalah anak yang lahir pada masa tuanya Yakub. Jadi makanya Yusuf ini disayang banget sama Yakub. Yakub ini begitu mengasihi Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Yakub aja sampai membuat jubah yang maha indah khusus buat Yusuf, buat anaknya yang paling dia kasihi. Dan jubah itu gak diterima oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah, sewaktu itu karena Yakub lebih mengasihi Yusuf, ini menimbulkan konflik, teman-teman. Kenapa? Karena saudara-saudara yang lain jadi iri hati sama Yusuf. Kenapa papaku lebih sayang sama adikku, sama saudaraku dibanding sama aku? Jadi timbullah kebencian-kebencian karena ada perlakuan yang tidak adil ke sesama saudara. Padahal kita padahal kita anaknya papa, sama-sama anaknya bapak. Tapi kenapa Yusuf ini lebih disayang daripada aku kakaknya? Dan itu pikir saudara-saudaranya dan kebencian itu timbul. Dan kemudian dilanjutkan lagi Yusuf menceritakan tentang mimpinya. Makin bencilah mereka, makin iri hatilah saudara-saudaranya Yusuf dan kepada Yusuf. Kebencian saudara-saudara Yusuf inilah yang membuat rencana mereka untuk membunuh Yusuf. Karena benih kebencian inilah yang membuat mereka tega untuk merencanakan membunuh saudara kandungnya sendiri. Membunuh saudara dari satu papanya mereka. Karena Yusuf ini anak dari Rahel, sedangkan saudara-saudaranya ini anak dari Bilha dan lain-lainnya. Tapi mereka ini satu bapak, yaitu Yakub atau Israel. Nah, mereka ini tega karena kebencian
Dan iri hati yang mereka simpan dalam hati mereka, mereka jadi punya rencana untuk membunuh adik kandung mereka sendiri. Tahu gak sih bahwa kebencian atau iri hati dalam hatinya kita, yang kita simpan lama-kelamaan akan berbuah. Apa yang kita simpan di dalam hati kita, suatu saat akan berbuah menjadi sebuah tindakan. Saudara-saudara Yusuf ini dimulai dari iri hati. Dimulai dari kebencian. Dan akhirnya jadi benar-benar punya perencanaan untuk membunuh saudaranya. Saudara kandungnya sendiri. Perhatikan baik-baik bahwa apa yang kita simpan di dalam hati kita, suatu saat akan kita keluarkan menjadi sebuah tindakan. Apa yang kita tabur di dalam hati kita, itu juga yang akan kita tuai sebagai tindakan. Jika hari ini kita simpan kebencian, maka yang keluar atau yang terjadi adalah kita punya kerinduan atau dorongan untuk membalas, untuk membunuh. Jika hari ini kita simpan kesombongan, kita akan punya sifat suka membandingkan. Kita akan punya perasaan tidak aman atau insecurity. Kalau kita simpan dosa, pikiran-pikiran yang cabul dalam hidup kita, maka yang dihasilkan adalah hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan dan mendatangkan maut. Tapi sebaliknya, kalau hari ini kita simpan kasih, yang keluar adalah pengampunan. Kalau kita simpan Amsal, yang keluar adalah hikmat. Dan kalau kita simpan firman Tuhan di dalam hatinya kita, yang keluar adalah hal-hal yang benar dan menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi pilihlah apa yang kita simpan di dalam hatinya kita. Karena apa? Karena apa yang masuk itu bisa jadi apa yang keluar. Kalau kita menyimpan kebencian, bisa jadi kita akan punya kebiasaan membalas, balas dendam. Tapi kalau kita simpan kasih, yang keluar adalah pengampunan. Yang keluar adalah sukacita, damai sejahtera. Pilihlah apa yang kamu simpan dalam hatimu. Jangan sembarang masukin sesuatu ke dalam hati. Kalau misalnya itu masuk dalam hatimu, cepat datang dan bereskan sama Tuhan. Kita punya keputusan, kita punya pilihan untuk membereskannya atau tidak. Sebelum itu membuahkan menjadi sebuah tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, benih itu harus dibereskan. Saudara-saudara Yusuf ini memulai dari sebuah benih. Pertamanya gak mau nyapa dengan ramah seperti di ayat ketiga. Setelah itu membenci dan menentang perkataannya dan berakhir berencana untuk membunuh saudara kandungnya sendiri. Selagi itu masih jadi benih dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama bereskan ya. Mari sama-sama kita tuntaskan. Amin. Kita lanjut ya. Kisah Yusuf. Suatu kali saudara-saudara Yusuf ini mengembalakan kambing domba. Jadi udah beda cerita nih. Saudara-saudaranya ini menggembalakan kambing domba di dekat Sikem. Dan Yusuf ini diminta sama Yakub, sama ayahnya, untuk coba deh lihat ke saudara-saudara kamu. Awasin dong saudara-saudara kamu. Nanti setelah kamu lihat saudara-saudara kamu, balik kembali dan kabarin mereka gimana kondisinya. Nah, timelinenya adalah Yusuf itu sudah datang ke saudara-saudaranya. Tapi begitu saudara-saudaranya lihat Yusuf, nah ini kesempatan untuk saudara-saudara Yusuf menggenapkan rencana pembunuhan. Tapi kakaknya yang tertua yang Ruben itu menghentikan rencana itu. Jangan, karena dia itu juga tetap saudara kita. Gimana kalau kita buang aja ke dalam sumur. Dan akhirnya singkat cerita, akhirnya saudaranya yang bernama Yehuda memberikan ide untuk menjual Yusuf ke orang Ismail. Karena ada orang Ismail yang lewat di situ. Dan singkat cerita lagi, dia tuh dijual sebagai budak Mesir. Nah, kepada seseorang yang bernama Potifar. Dan Potifar ini adalah seorang pegawai istana Firaun yang berjabatan sebagai kepala pengawal raja. Kita langsung masuk ya ke kisahnya. Kita baca di Kejadian 39 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan buat teman-teman. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf
Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Keberhasilan Yusuf dalam pekerjaan yang diberikan oleh Potifar adalah karena penyertaannya Tuhan. Di dalam kehidupannya Yusuf ini disertai sama Tuhan. Yusuf ini dekat sama Tuhan, punya hubungan dengan Tuhan. Makanya Tuhan tuh menyertai Yusuf. Lihat bagaimana Yusuf ini dipercayakan oleh Potifar. Bahkan sampai Yusuf ini diberikan kekuasaan sama Potifar atas segala rumahnya dan atas segala miliknya. Begitu Potifar kasih Yusuf kekuasaan itu sesuai dengan apa yang dikatakan di ayat yang kelima, maka Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Sejak kehadiran Yusuf di dalam rumahnya Potifar, Potifar beroleh berkat. Kenapa? Karena kehadirannya Yusuf. Berkat dan penyediaan Tuhan terjadi tidak cuma di rumahnya Potifar, bahkan Alkitab menulis baik yang di rumah maupun yang ada di ladang, segala milik Potifar diberkati karena kehadiran Yusuf di dalam rumahnya. Pertanyaannya, ketika saya membaca ini, saya bertanya sama diri saya sendiri, apakah kehadiran saya ini membawa berkat buat sekitar saya? Seperti Yusuf. Ketika Yusuf hadir dalam rumah Potifar, kehadirannya menjadi berkat. Milik Potifar jadi diberkati, jadi berlimpah. Gak cuma di rumah tapi di ladangnya. Gimana dengan saya? Ini pun jadi pertanyaan dalam hidup saya. Dan saya akan tanyakan kepada teman-teman Army of God semua. Apakah kehadiranmu menjadi berkat di sekolahmu, di kampusmu, di tempat kerjamu? Apakah kita sudah berdampak di mana Tuhan tempatkan kita? Apakah kita menghasilkan buah yang manis di tempat kita atau ternyata malah sebaliknya? Yusuf ini excellent ketika dia dipercayakan Tuhan menyertai Yusuf. Dan saya yakin dengan iman yang sama, ketika kita dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan menyertai kita. Bagian kita adalah melaksanakannya. Bagian kita adalah bekerja, melakukan yang terbaik di tanggung jawabnya kita. Kalau kehadiran Yusuf di tempat kerjanya menghasilkan berkat, bagaimana denganmu? Mari kita sama-sama renungkan sekarang, kalau misalnya jawabannya, ya kayaknya aku belum berdampak, aku belum menghasilkan buah yang gimana-gimana. Sekarang belum terlambat untuk bertobat, untuk berubah. Jika iya, mari kita sama-sama lakukan yang terbaik untuk Tuhan kita. Jika iya, mari kita sama-sama bangun kebiasaan yang baik kita. Mari kita menjadi pribadi yang rindu untuk berkontribusi di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Di mana Tuhan taruh kita, di keluarga kita, sekolah, kampus, tempat kerja kita, dan dalam pelayanan kita. Mari kita berkontribusi lebih. Kehadiran kita seperti Yusuf yang membawa dampak, membawa berkat buat Potifar. Demikian kita membawa berkat di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Amin. Saya lanjut ya, Kejadian 39 ayat 6 sampai 10. Tadi sampai ayat kelima, saya bacakan 6 sampai 10. Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku.
Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf. Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ini yang saya kagumi dari Yusuf. Statementnya. Ketika saya baca kalimat ini. Kalimat di ayat ke-9. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Ketika saya dengar kata ini, saya kagum sama anak muda ini, sama Yusuf. Usianya baru berapa waktu itu? Mungkin 17 lebih dikit. Tapi pikirannya, tapi cintanya sama Tuhan tuh begitu berapi-api. Bagaimana mungkin aku berbuat dosa terhadap Allahku? Ketika saya baca ini, saya merasakan ada kasih yang tulus sama Tuhannya. Kasih yang tulus sama Allahnya. Ketika Yusuf ngucapin ini, bagaimana mungkin aku menyakiti Allah yang mengasihi aku? Bagaimana mungkin aku menyakiti Allah yang begitu aku cinta sama dia? Saya membayangkan kalau situasinya adalah Allah itu adalah orang yang paling kita sayang. Sama halnya dengan ini. Bagaimana mungkin aku mendukakan mamaku? Bagaimana mungkin aku mendukakan papaku? Tapi Yusuf punya perasaan yang sama. Bagaimana mungkin aku mendukakan Allahku? Berbuat dosa terhadapnya. Wah, saya kagum banget. Saya bisa rasakan dan saya bisa paham. Kenapa Tuhan begitu menyertai Yusuf? Karena Yusuf yang begitu sayang sama Tuhan. Karena Yusuf yang begitu cinta sama Tuhan. Begitu gak kompromi. Dia begitu tegas. Dia begitu mengasihi Tuhan. Aku gak mungkin melakukan ini. Kenapa? Karena Tuhan akan sedih kalau aku lakukan ini. Karena Tuhan akan menjadi kecewa kalau aku lakukan ini. Bagaimana mungkin aku melakukan ini? Karena aku sayang Tuhanku. Jika saya translate, maka Yusuf berkata demikian. Saya ngerasa bahwa Yusuf ini begitu cinta sama Tuhan. Anak muda ini yang tadi dikatakan ya Alkitab 17 tahun. Dan mungkin ini timelinenya udah beberapa saat. Mungkin 2 tahun atau berapa saya kurang tahu juga. Tapi usianya masih sangat muda. Tapi cintanya sama Tuhan gak main-main. Kedewasaan rohaninya gak main-main. Kita harus belajar seperti Yusuf. Bagaimana mungkin aku mendukakan hatinya Tuhan. Inilah teladan hidup Yusuf. Catat baik-baik 3 teladan hidup Yusuf. Yusuf menjaga hidupnya tetap kudus. Karena cintanya sama Tuhan. Yusuf ini orangnya berprinsip dan penuh dengan integritas. Dia bisa aja jatuh sama godaannya istrinya Potifar. Dia bisa aja kompromi dan berbuat dosa. Bahkan dibujuk berhari-hari pun Yusuf tetap gak mau. Yusuf tetap gak kompromi. Yusuf ini tetap tahan godaan. Kita harus jadi seperti Yusuf. Seseorang yang penuh dengan integritas. Seseorang yang penuh dengan prinsip. Kita harus jelas sama dosa. Kalau misalnya itu dosa dan itu gak berkenan kepada Tuhan. Kita harus bilang dengan statement jelas. Enggak, tidak. Aku tidak mau mendukakan hati Tuhan. Tidak. Punya garisan, punya batasan yang jelas. Enggak, aku gak mau nyontek. Enggak, aku gak mau kompromi. Enggak, aku gak mau melakukan hal-hal jahat. Enggak, aku gak mau ngomong-ngomong kata-kata yang kasar lagi. Enggak, aku gak mau bandel lagi. Aku gak mau melakukan sesuatu yang mendukakan hatinya Tuhan. Seperti Yusuf yang penuh prinsip. Harusnya kita jadi anak muda yang penuh prinsip. Kita jadi anak muda yang radikal cintanya sama Tuhan. Seperti Yusuf ini. Dibujuk berhari-hari. Enggak mau. Yusuf ini cinta sama Allahnya. Dia gak pernah mau kecewakan Tuhan. Sekalipun Potifar ini gak ada di rumahnya. Sekalipun mungkin orang tuamu tidak ada di rumah. Sekalipun orang-orang di sekitarmu tidak bersama-sama dengan engkau. Engkau hanya sendirian. Itulah tempat di mana integritasmu diuji. Yusuf diuji dan dia menang. Dia menjaga hidupnya tetap kudus.
Dia menjaga hidupnya sejak masa mudanya. Dia tetap menjaga kekudusan. Karena apa? Atas dasar apa? Karena cintanya sama Tuhan. Kita harus jaga kekudusan. Di usia yang kurang lebih sama dengan Army of God. Dia masih muda tapi dia bisa sebegitunya menjaga kekudusan. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih jatuh di area kekudusan? Apakah kita masih bergumul di area ini? Ini satu-satunya cara yang Yusuf lakukan. Yusuf lari daripada itu. Ketika kita berhadapan dengan dosa ini, kita bukan menghadapinya, tapi lari daripadanya. Dikatakan Yusuf ketika digodai, dia lari. Dia bukan menghadapinya dan ngomong dengan istri Potifar, enggak aku gak mau, enggak. Tapi dia memilih untuk apa? Aku lari, kayak gitu. Kenapa? Karena ini dia manusia yang masih tinggal di dalam daging. Ketika dia terus dalam godaan, dia bisa saja jatuh. Dan sama seperti kita, ketika kita dicobai, ketika kita digodai, kita harus pilih lari. Bukan dihadapi tapi lari. Satu-satunya cara yang dikatakan di Alkitab ini, di kisah Yusuf ini, Yusuf lari daripada godaan istri Potifar. Mungkin sama kondisinya. Dosa pornografi yang anak-anak muda alami yang harus kita hadapi. Pilihlah untuk menang atas dosa ini. Dengan cara apa? Dengan cara tidak membiarkannya menggodaimu. Lari saat itu juga. Lari saat itu juga. Jangan terbiasa sendiri, jangan di kamar sendirian. Kalau engkau bergumul dalam area ini, saya berdoa. Mari kita datang dalam hadiratnya Tuhan. Mari kita menang atas dosa ini. Dosa ini adalah satu-satunya dosa. Dosa pornografi itu menyerang gambar diri. Engkau akan merasa tidak layak. Engkau akan merasa gak pantas untuk datang ke hadiratnya Tuhan. Kenapa? Karena engkau merasa kotor. Ketika engkau melakukan dosa itu, bukan nikmat yang kau rasakan. Mungkin nikmat, tapi nikmat itu sementara. Tapi setelahnya engkau akan punya perasaan bersalah. Dan engkau harus deal sama perasaan bersalah itu. Kenapa? Karena itu menyerang gambar dirimu. Engkau merasa takut karena rasa bersalah itu. Engkau malu untuk cerita sama pemimpin. Engkau malu untuk cerita sama temanmu. Engkau malu untuk datang sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa kau bisa menang dan kau bisa bebas. Tuhan mengasihimu dan Tuhan menerimamu. Dia tahu seberapa dalam engkau telah jatuh. Dan hari ini dia tetap mengulurkan tangannya. Buat setiap Anda, buat setiap kalian. Jujur dan terbukalah. Percayalah kamu akan dapat pemulihan. Ketika kamu datang dengan rendah hati dan kerinduan untuk berubah, kau bisa datang ke dalam Tuhan. Dan jika engkau perlu support, ada pemimpin yang rela membantumu. Ada pemimpin yang tidak akan menghakimimu, tapi akan menerimamu, akan berjalan bersama-sama denganmu. Jika engkau tidak punya pemimpin dalam komunitas atau komunitas rohani, kau bisa tergabung bersama-sama dengan kami. Kami rindu untuk membantumu. Kami rindu untuk berjalan bersama denganmu, bergandengan tangan untuk bertumbuh bersama-sama, untuk pertumbuhan rohanimu. Karena saya tahu kita gak bisa jalan sendirian. Don't do life alone. Jangan hidup sendiri. Kau punya seseorang yang bisa berjalan bersama-sama denganmu. Ada yang namanya Connect Group. Saya rindu untuk setiap kalian, jika kalian belum tergabung, yuk bergabung. Yuk sama-sama join ke dalam Connect Group. Kalian bisa cek di caption YouTube itu. Dan kalian bisa lihat ada cara-cara untuk menghubungi setiap kami. Bisa melalui DM Instagram, bisa melalui WhatsApp. Nomor yang ada nanti akan muncul di dalam layar Anda. Dan juga bisa melalui gamers.church/form. Kalian bisa isi untuk join Connect Group di dalamnya. Kami rindu untuk terhubung kepada setiap kalian dan membantu kalian untuk bertumbuh dan lepas daripada dosa-dosa. Amin. Yusuf menjaga hidupnya tetap kudus. Kita juga harus sebagai anak-anak muda, kita harus jaga hidup kita kudus. Biarkan hidup kita dinilai berkenan di hadapannya Tuhan. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Istri Potifar ini maksa Yusuf sampai dia pegang baju Yusuf. Namun Yusuf ini pergi meninggalkan bajunya dan lari keluar.
Tapi ternyata istrinya Potifar ini malah fitnah Yusuf. Dibilang Yusuf akan berbuat macam-macam. Akhirnya Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Nah, saya agak cepat ya ceritakan. Jadi setelah Yusuf masuk ke dalam penjara, Yusuf ini ketemu dua orang. Yaitu juru minuman raja dan juru roti. Mereka ini berbuat kesalahan terhadap raja. Sampai akhirnya mereka ini dimasukkan ke dalam penjara. Tapi suatu ketika mereka ini mendapatkan mimpi. Jadi juru minuman mendapatkan mimpi dan juru roti pun demikian. Mereka sama-sama mendapatkan mimpi dan ketika bangun mereka ini gelisah hatinya. Mereka ini mukanya kayak sedang bersusah hati. Akhirnya Yusuf datang ke mereka dan tanya, kenapa kayak gitu. Dan mereka menjawab kalau mereka ini bermimpi dan gak ada yang bisa mengartikannya. Akhirnya diceritakanlah kepada Yusuf. Dan Yusuf ini mengartikan mimpi juru minuman itu. Nah, mimpi juru minuman ini punya arti yang baik bahwa Firaun akan mengembalikan posisinya dari dalam penjara. Dan mengangkat kembali jabatannya. Jadi dibalikinlah jabatannya. Kemudian Yusuf bilang, kita highlight ya di ayat 14 sampai 15 saya akan bacakan. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku, ini kata Yusuf. Apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Yusuf minta supaya dirinya diingat atas jasa yang pernah dilakukannya kepada juru minuman itu. Karena dia masuk penjara itu bukan karena sebuah kejahatannya Yusuf. Tapi ya karena difitnah, karena dituduh sama istrinya Potifar. Saya lanjutkan ceritanya dulu ya, nanti teman-teman bisa highlight bagian ini. Kemudian juru roti ini punya mimpi juga. Tapi ternyata artinya tidak sebaik juru minuman. Bahkan artinya tidak baik sama sekali. Artinya dia akan dihukum mati. Itu. Nah, kita langsung baca di akhirnya aja ya. Kejadian 40 ayat 20 sampai 23. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Saya ulang ya, sekali lagi di ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Yusuf yang tadinya minta diingat, yang kita baca tadi ya sama-sama ya. Yang ingatlah kepadaku. Tapi ternyata juru minuman itu malah gak ingat. Malah dilupakan. Padahal Yusuf ini kan sebenarnya udah berjasa banget kan di hidupannya juru minuman itu. Karena Yusuf mengartikan mimpi tersebutlah juru minuman itu jadi ngerti bahwa oke, aku menghadap raja dan bahwa aku akan dikembalikan jabatan aku. Jadi Yusuf ini berjasa banget tapi ternyata malah dilupakan. Tapi kalau kita lihat secara garis besar, Yusuf yang dilupakan sampai 2 tahun baru juru minuman itu ingat jasanya Yusuf. Ingat bahwa Yusuf pernah mengartikan mimpi. Ternyata adalah rencananya Tuhan. Bagaimana Yusuf dilupakan, ternyata itu bagian dari rencana Tuhan. Bayangkan kalau Yusuf, kita tahu ya di akhirnya bahwa nanti ketika 2 tahun kemudian Firaun tuh bermimpi dan akhirnya bingung mencari siapa yang mengartikan mimpinya. Juru minuman ingat bahwa di penjara Yusuf pernah mengartikan mimpi. Akhirnya Yusuf dikenalkan ke Firaun. Tapi selama 2 tahun dilupakan. Kita tahu akhirnya bahwa Yusuf ini akan jadi tangan kanannya Raja Firaun. Kita tahu ujungnya Yusuf akan diangkat tinggi. Tapi waktu itu Yusuf lagi di penjara. Kita bisa lihat garis akhirnya. Tapi gimana dengan Yusuf? Yusuf gak ngerti waktu itu. Yusuf gak ngerti. Dia tuh dalam posisi, dia lagi di penjara. Dia dilupakan, dia difitnah. Dia gak ngerti. Kalau, saya curiga nih, kalau juru minuman inget, dia bukan lagi jadi tangan kanannya Firaun. Tapi dia malah jadi hambanya juru minuman itu.
Tapi Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupannya Yusuf. That's why dia dilupakan. That's why Yusuf dilupakan selama 2 tahun. Supaya apa? Supaya Yusuf diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Supaya Yusuf diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Yusuf ngalamin banyak hal, dilupakan, dibenci sama saudara-saudaranya. Tapi dia gak pernah kepahitan. Dia gak pernah membalas perbuatan seseorang berdasarkan apa yang orang lain perbuat kepadanya. Dia bertindak berdasarkan firman Tuhan. Sampai akhirnya dia dipercayakan. Lihatlah bahwa Yusuf dimanapun dia ditempatkan, Yusuf ini excellent. Di penjara dia jadi kesukaan. Di rumah Potifar semuanya diberkati karena dia. Saya yakin maksudnya ketika Yusuf dipercayakan, Yusuf ini melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yusuf ini melakukan apa yang dia bisa lakukan buat Tuhan. Yusuf ini setia melakukan apa yang dipercayakan waktu itu. Walaupun dia belum mengerti rencana besarnya. Dia gak ngerti kenapa dia harus masuk penjara. Kenapa dia harus dilempar ke sumur sama saudara-saudaranya. Dia gak ngerti kalau kenapa dia harus dilupakan. Tapi ini highlightnya. Yusuf setia meskipun dia belum mengerti. Ini poin saya yang kedua. Salah satunya, yang pertama adalah Yusuf menjaga hidupnya tetap kudus. Yang kedua, Yusuf tetap setia. Yusuf tetap setia meskipun dia belum mengerti. Rencana Tuhan memang gak terselami ya. Mungkin hari ini kamu seperti Yusuf. Mungkin hari ini engkau gak ngerti apa yang terjadi dalam hidupmu. Proses gak enak, apa yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi maukah kamu melihat seperti Yusuf? Maukah kita ngelihat bahwa Tuhan persiapkan sesuatu yang lebih besar di belakang. Tuhan persiapkan sesuatu yang lebih dahsyat di belakang. Bisa aja waktu itu Yusuf kecewa. Bisa aja waktu itu Yusuf tanya sama Tuhan, berespon gak benar. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan lakukan itu? Tapi Yusuf gak lakukan itu. Yusuf tetap berespon benar sampai saat itu. Hari ini Auge, percayalah kepada Tuhan. Percayalah sekalipun kamu belum melihat, sekalipun kamu sekalipun belum ada tanda-tanda jalan keluar, belum ada tanda-tanda kamu akan keluar, tapi setialah seperti Yusuf. Kepedean sama Tuhan. Kenapa? Bahwa Tuhan kalau hari ini belum baik, besok Tuhan akan berikan yang lebih baik. Kalau hari ini belum aku dapat yang terbaik, belum dapat yang baik hari ini, percayalah bahwa Tuhan akan siapkan yang jauh lebih baik di esok hari. Saya ulang, kalau hari ini kamu tidak mendapatkan yang baik, percayalah, kepedean gitu sama Tuhan bahwa besok kamu akan dapat yang lebih baik daripada Tuhan. Amin. Mungkin Yusuf gak langsung ngerti dari awal dan banyak yang dipertanyakan sama Yusuf. Kenapa dia ngalamin banyak hal, tapi Yusuf ini setia sama Tuhan. Sampai akhirnya Yusuf ngerti bahwa rencana Allah dalam hidupnya itu jauh lebih indah. Bahwa apa yang terjadi, apa yang menimpa atas kehidupannya, supaya Yusuf dipakai untuk kemuliaan namanya Tuhan. Hari ini bukan kebetulan. Selalu ingat bahwa rencana Tuhan atas kehidupan kita bukan sebuah kebetulan. Army of God, kamu bukan sebuah kebetulan. Kamu bukanlah ketidaksengajaan. Tuhan punya rencana yang indah atas hidupmu. Tuhan rindu memakaimu dan Tuhan rindu menggenapi rencana yang indah atas kehidupanmu. Seperti yang Dia lakukan atas kehidupannya Yusuf. Yeremia 29 ayat 11 versi firman Allah yang hidup. Karena aku Tuhan mengetahui segala rencanaku bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Rencana-rencana itu untuk kebaikan, bukan untuk keburukan. Untuk memberi kamu masa depan yang penuh pengharapan. Ingatlah bahwa manusia adalah karya terbaik yang Tuhan ciptakan. Manusia adalah ciptaan terbaik yang Tuhan sudah buat. Kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Setiap pribadi punya rancangan spesifik. Kalau Yusuf mengalami banyak hal untuk diproses sama Tuhan, sehingga dia siap untuk memimpin. Mungkin apa yang terjadi kepadamu, selain daripada dosa yang kau perbuat ya, apa yang terjadi kepadamu adalah karena Tuhan punya rencana yang indah. Karena Tuhan mau memakaimu. Yes?
Oke, saya lanjutkan kembali ya. Ke dalam cerita Yusuf, kita tahu bahwa Firaun mendapat mimpi dan Yusuf menafsirkan arti mimpi itu. Akhirnya Yusuf diangkat sebagai orang kepercayaan Firaun, yaitu orang yang berkuasa atas Mesir. Singkat cerita, saat itu terjadi kelaparan yang merajalela di seluruh bumi, tidak terkecuali sampai di tempatnya Yakub, di tempat ayahnya Yusuf. Saya akan ceritakan dengan cepat ya, by the way, timelinenya. Dan karena saya ini tidak akan highlight di bagian ini, jadi saya akan ceritakan dengan cepat timelinenya. Nah, karena Yusuf tahu dari mimpinya Firaun akan terjadi kelaparan itu, bangsa Mesir sudah mempersiapkannya sehingga dari seluruh bumi datang ke Mesir untuk membeli gandum daripada Mesir di bawah pemerintahnya Yusuf. Termasuk keluarganya Yusuf ini. Mereka ini juga mengalami kekeringan dan kelaparan. Akhirnya papanya mengutus anak-anaknya ke Mesir, saudara-saudara Yusuf. Nah, disinilah cerita ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya dan akhirnya Yusuf memperkenalkan diri karena udah gak tahan. Kemudian Yakub senang sekali karena mendengar berita bahwa anaknya itu tetap hidup. Singkat cerita, Yakub diajak oleh Yusuf untuk ketemu sama Firaun. Saya cepetin lagi ya. Ketemu sama Firaun. Setelah pertemuan itu, Yakub diberi perkenanan oleh Raja Firaun berupa tempat tinggal di Mesir, agar Yakub sekeluarga tinggal dan menetap di sana. Akhirnya mereka pun menetap sampai meninggalnya Yakub di tanah Mesir. Dan sesuai permintaan Yakub, Yusuf membawa Yakub untuk dikubur bersama dengan nenek moyangnya. Saya bacakan di Keluaran 50 ayat 15-21. Saya bacakan ya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf mengerti panggilan hidupnya. Yusuf mengerti bahwa dia dipanggil untuk masa kelaparan waktu itu. Dia dipanggil untuk menjadi jawaban. Kalau bayangkan ya, kalau misalnya Yusuf ternyata tidak taat. Ternyata Yusuf gak melakukan hal-hal yang benar, gak dipersiapkan. Mungkin orang yang akan menjadi jawaban bukanlah Yusuf, tapi orang-orang lain. Tapi saat itu Yusuf setia. Yusuf ngerti apa yang terjadi, apa yang menimpa dia. Ternyata adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena 7 tahun masa kelimpahan itu, di dalam kepemimpinan Yusuf persiapkan yang terbaik. Nah, di dalam 7 tahun masa kelaparan itu, masa kekeringan itu, Yusuf menjadi jawaban. Termasuk untuk menyelamatkan keluarganya. Yusuf menjadi jawaban. Yusuf akhirnya baru ngerti rencana Allah atas hidupnya. Yusuf ngerti dia sudah dapat gambaran besar atas hidupnya supaya dia menjadi jawaban untuk melanjutkan keturunan bangsa Israel dan menolong mereka dalam memelihara hidup. Poin saya yang ketiga. Catat ini baik-baik, 3 teladan hidup Yusuf. Yusuf mampu mengelola hatinya. Sekalipun dia mengalami banyak pencobaan. Sekalipun dia hadapi banyak tantangan, masalah. Seperti yang kita bahas dari awal, saudara-saudaranya benci kepada Yusuf. Pengen dibunuh sama saudara kandungnya sendiri. Dijual sebagai budak Mesir. Difitnah karena difitnah padahal dia tidak melakukan itu, sampai akhirnya masuk ke dalam penjara. Di penjara pun dilupakan.
Apa yang terjadi harusnya membuat Yusuf kecewa. Harusnya membuat Yusuf pahit. Tapi enggak, Yusuf ini mampu mengelola hatinya. Yusuf percaya bahwa rencana Tuhan lebih tinggi daripada rencanaku. Dia gak pernah pahit, dia gak pernah kecewa. Dia tetap berpegang teguh. Dia tetap cinta sama Tuhan. Dia tetap mengasihi Tuhan. Sedemikian rupa. Yusuf ini mampu mengelola hatinya. Dia gak mengizinkan benih itu masuk dalam hatinya. Gak ada sedikit pun Yusuf membalas saudara-saudaranya. Gak ada. Yusuf mengelola hatinya dengan baik. Yusuf mengelola apa yang jadi aset terbaik, aset terbesar, hatinya. Karena cintanya kepada Tuhan, dia selalu berespon dengan benar. Saya kagum banget bagaimana Yusuf mengelola hatinya. Amsal 4 ayat 23 versi firman Allah yang hidup. Yang terutama sekali, jagalah hatimu karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Amsal 4 ayat 23 versi bahasa Indonesia masa kini. Jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Amin. 3 teladan hidup Yusuf. Yang pertama, Yusuf menjaga hidupnya tetap kudus. Yang kedua, Yusuf tetap setia. Dan yang ketiga, Yusuf mampu mengelola hatinya. Mari kita tutup Alkitab kita. Dan hari ini kita sama-sama renungkan firman Tuhan. Dan hari ini kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah aku sungguh mengasihi Tuhan? Seperti Yusuf, bagaimana mungkin aku mendukakanmu Tuhan? Bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allahku? Saya kagum banget sama Yusuf. Dan hari ini, mari kita kelola hati kita. Dan minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan dan kita sama-sama sembah Tuhan. Katakan, selidiki aku. Yes. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan, selidiki aku. Selidiki aku, ya Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Ya. Nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku. Yes. Ya Tuhan, selidiki aku. Tuhan, biarkan Engkau yang menilik setiap kami Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami Tuhan. Biarkan kami, kalau kami belum mengasihi-Mu sungguh-sungguh, Engkau yang tilik hati kami. Sungguh Engkau yang Maha Tahu. Engkau yang menilai hidup kami Tuhan. Bagimu gak ada yang tersembunyi. Sungguh hari ini kami mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. telah kulihat
sekali lagi, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini biarkan kami belajar daripada kehidupan Yusuf, daripada teladan hidup Yusuf, untuk menjaga kehidupan kami tetap kudus, untuk tetap setia dalam mengikut Tuhan, dan punya pengelolaan hati yang baik, punya respon hati yang benar ketika kami menghadapi sesuatu. Biarkan kami punya hati seperti Yusuf. Bagaimana mungkin aku dapat melakukan sesuatu yang jahat kepada Allahku dan berdosa kepada Tuhanku? Harusnya kami punya respon hati yang seperti itu. Harusnya kami punya prinsip dan komitmen yang tegas seperti Yusuf. Kami mau jadi anak-anak muda yang begitu berdampak seperti Yusuf. Dimanapun Tuhan taruh Yusuf, Tuhan buat berhasil. Kami pun sama. Kami mau penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kami, dan kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan kami. Pakai kami jadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan jadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi dampak buat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Thank you buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih, biarkan ini berbuah 30, 60, bahkan sampai 100 kali lipat di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Thank you dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Army of God, angkat kedua tanganmu. Hari ini terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertaimu dari hari ini sampai selama-lamanya. Dia akan dapati kau tetap setia karena engkau mengikut Tuhan dengan segenap hati. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless you.